Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di Juragan Online. Kali ini hostnya baru. Perkenalkan, nama saya Raffi, saya host magang. Jadi mohon maklum nanti jika ada kekurangan. Hari ini saya cek dulu nih yang sudah hadir ada berapa. Oke ya, malam hari ini kita akan belajar bareng, belajar tentang copywriting ya, tentang content writer. Pemateri kita asli dari Kediri, yaitu Mas Arga Satrio Wibowo. Wah, namanya keren. Arga Satrio Wibowo. Markom TDA Kediri, content writer. Nah, temanya ini cukup menarik dan insya Allah nanti bisa dipraktekkan untuk semuanya yang ingin jago copywriting, khususnya bagi pemula. Ini bisa diterapkan untuk caption Instagram, untuk Facebook, dan mungkin juga untuk deskripsi YouTube, itu juga mungkin bisa dimanfaatkan. Dan mungkin juga bisa dimanfaatkan untuk website ya, karena ini content writer atau penulisan, ini juga ilmunya nanti insya Allah bisa dimanfaatkan untuk di website. Ini mungkin kita cek dulu yang sudah hadir. Oke, ini ada bahasa Indonesia. Oh, nyimak. Ada Kang Joko. Oh, Kang Joko, fotonya keren itu. Bisa komando. Pak Firman, halo Pak Firman. Hadir. Ini Mas kumpul. Ini dari Banjarkidul hadir. Siapkan pertanyaannya ya teman-teman, nanti sambil belajar bareng Juragan Online. Insya Allah kita akan rutin mengadakan webinar tentang digital marketing, dan nanti juga ada tentang cerita bisnis dan berbagai tema yang lainnya untuk mengisi waktu teman-teman WFH atau bekerja di rumah. Mungkin bagi anak-anak IM atau digital marketing, bekerja di rumah sudah bukan jadi hal yang asing karena setiap hari kita bekerja di rumah kebanyakan. Nah, ini untuk yang teman-teman yang baru beralih dari offline ke online, insya Allah ilmu yang di-sharingkan atau dibagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman belajar lebih dalam tentang dunia online ya, tentang marketing online. Ini sambil saya cek. Ini Pak Akbar Nugroho, Putra Mahkota hadir. Oke. Ada Prio Archikon, nyimak. Oh, Mas Arga idolanya ini, banyak idolanya ini. Teman-teman dari TDA Kediri, monggo. Marketing komunikasinya atau Markom TDA Kediri sedang unjuk gigi sekarang. Bisa menimba ilmu bareng-bareng di sini. Kita tentang temanya yaitu tips jago copywriting untuk pemula. Oke. Oh, ini ada Mas Ishak Nasir. Ini Mas Ishak Nasir juga hadir. Ada Mas Ki Damarwulan hadir, Le. Oke, hadir. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Mungkin habis ini kita panggil saja pemateri kita supaya tidak terlalu berlama-lama. Oke, silakan hadir Mas Arga. Halo. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum, Le. Waalaikumsalam. Jelas, Mas. Alhamdulillah jelas. Gimana kondisinya? Koneksinya lancar? Alhamdulillah Mas lancar, Mas. Koneksinya orang gunung. Orang gunung ya. Ini Mas Arga ini kalau teman-teman belum tahu, Mas Arga ini tinggalnya di
gunung ya, di pucuk gunung. Berapa mdpl Mas ketinggiannya? 600 mdpl. Oh, lumayan ya, 600 mdpl. Internet pakai apa ini? Mbak, Oh, nggak pakai ada VPN. ide Mas. Oh, Iya. tapi hebat loh ini, hebat loh Mas Arga ini, meskipun lokasinya saya pernah ke sana menikmati durian yang luar biasa, Masya Allah, sama teman-teman. Lokasi Mas Arga tempat tinggalnya tinggi, jauh, terpencil bisa dibilang agak ke atas soalnya, tapi masih bisa bekerja online. Betul. Wah, ini luar biasa ini. Sejak tahun berapa Mas, kalau boleh tahu? Kalau mulai nulis-nulis 2013 Mas, 2013 akhir itu ikut ngisi web-webnya apa ya ngarani di Facebook ya Masta gitu loh Mas, daftar terus ngajuin portofolio gitu terus diterima pas itu. Kalau nggak salah itu pertama kali ya? Iya, 2013 itu kalau nggak salah dulu dapatnya orang Jambi nggak salah. Webnya beli artikel termurah.com dulu kalau nggak salah itu. Oh, ngisi website di situ, ngisi artikel di situ. Ngisi dia memang agensi artikel terus ya sambil belajar sambil nyari duit di situ terus cuma berapa bulan terus nggak ada masalah internal di mereka terus kalau nggak salah nggak salah Mas, uangnya hilang Mas. Oh, orangnya hilang, tapi komisinya sudah diterima belum? Belum diterima komisinya. Belum. Jadi yang bulan keempat bulan, yang 1, 2, 3 aman, yang bulan keempat orangnya hilang ada masalah internal, masih sempat komunikasi terus katanya ya terlilit hutang dan lain-lain gitulah, sampai jual rumah, mobil kayak gitu ya. Maklumi lah akhirnya 2013 ya. Tapi waktu 4 bulan itu juga nyari-nyari yang lain. Jadi selain ngisi di situ udah dapat ngisi yang lain-lain gitu awalnya sih. Oh, itu masih 2013 awal-awal rutin ngisi konten di website atau sudah mulai ke akhir Mas, 2013 akhir. Oh, 2013 akhir ya. Sebenarnya kalau aku lebih banyak di website Mas. Di website. Terus mulai kalau ke medsos 2016-an. Jadi 2013 ya 2013 sampai 2016 itu sebenarnya kalau website masih sampai saat ini sih. Cuma nambah 2016 itu belajar ya nulis-nulis caption, copywriting ya belajar gitulah. Kayaknya kan juga ada pasar di situ kan. Ya. 2016 mulai masuk di website di medsos ya berarti ya. Iya, kayak dari 2013 sampai 2016 kenyang di website, terus melihat peluang di medsos, di Instagram, sama di Facebook ya itu ya? Atau di Twitter sekalian? Iya, enggak, malah Twitter malah nggak main. Oke. Facebook sama IG ya, apa ya, caption sama status lah sebenarnya. Bahasanya kan copywriting ya bahasa kerennya. Ya, oke. Itu berarti sekarang jalan dua ya sekarang, konten website juga, terus konten medsos juga jalan sampai sekarang. Iya Mas, kalau yang medsos itu jualnya include sama jasa adminnya, jadi bikin konten gambarnya kayak kalau di IG gambar sama captionnya nanti sama hashtagnya lah, hashtagnya nanti adalah riset berarti nggak sembarang hashtag gitu. Oh, saya kira cuman captionnya saja, karena kan mungkin saya pribadi juga agak susah bikin caption yang menarik, apalagi produknya itu terus kayaknya kok di pikiran buntu biasa aja. Oke, jadi kalau ada sih caption sendiri juga ada sih, tergantung kliennya sih Mas. Oh, ya. Kalau jasa itu kan fleksibel ya. Oke. Terus yang hari ini nanti di-sharing, dibagikan ke teman-teman, ini judulnya Jago Copywriting untuk Pemula. Benar Mas ya? Sebenarnya judulnya nggak jago lah, cuma apa? Ide aja lah, ide-ide biar nggak buntu. Kebanyakan kan buntu ya, gampang buntu. Nah, memberi solusi kepada teman-teman yang buntu gitu ya tentang bikin caption dan ya oke, mungkin
sebelum materi ini teman-teman saya ingatkan dulu, untuk acara ini kita adakan gratis. Kita juga akan terus melakukan event-event selanjutnya, webinar-webinar selanjutnya dengan tema yang sangat beragam. Ada yang dari bisnis, cerita bisnis, ada juga dari materi-materi digital marketing atau online. Mungkin ke depan, insya Allah kalau memang diberikan kemudahan, tim Juragan Online akan coba menghubungi teman-teman yang jago security, karena teman-teman mungkin tahu berita yang barusan, ada Tokopedia kena bobol hari Minggu malam, jam 8 itu kan sangat booming. Insya Allah kalau memang kita diberikan kelancaran, kita akan juga undang teman-teman yang ahli security tentang hal-hal itu, bisa untuk sharing supaya yang mungkin punya bisnis online ini gimana sih antisipasi sederhananya, mungkin ya nanti. Itu intermezzo aja. Terus acara ini kita juga mengadakan penggalangan dana Mas Arga. Jadi penggalangan dana ini Juragan Online bekerja sama dengan Rumah Zakat. Nanti semua dana yang akan terkumpul diserahkan ke Rumah Zakat untuk masyarakat yang terkena dampak parah dari pandemi COVID-19 ini. Ya, semoga COVID ini segera berlalu karena saya juga sudah tidak betah di rumah. Meskipun kerjanya banyak di rumah, tapi juga sangat merindukan kegiatan yang pada umumnya. Dengan main ke mati duren lagi. Siap, rindu ngopi Mas yo. Kalau ngopi, coba sumpah kan. Oke ya, langsung aja mungkin ya, kita akan menyimak bersama-sama materi yang disampaikan oleh Mas Arga tentang tips jago copywriting untuk pemula. Monggo, silakan bisa dibuka slide-nya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya ya. Oh iya, ada ya. Jadi, kenalannya udah ya. Jadi sebenarnya bukan tips jago lah, ini cuma tips pemula aja. Kalau kadang biasanya ide itu kan buntu gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada tiga kerangka untuk membangun copywriting. Jadi biar teman-teman idenya, menurut saya kalau untuk website itu nanti rumit Mas. Website banyak. Banyak ya juga. Lebih kompleks. Website itu iya. Ada website apa itu ada lebih dari 3 kalau kerangkanya. Bisa di next Mas. Oke. Lebih rumit website ya ketimbang di medsos ya. Iya. Website itu kan ada subjudul, ada harus riset keyword turunan, dan lain-lain lah. Panjang nanti ya, sampai tengah malam nanti selesai. Iya benar. Next, ini udah next. Oke, next. Oh iya. Ternyata geser ke bawah. Jadi, oh iya, PDF tadi filenya. Nah, jadi kerangkanya itu ada 3. Yang satu itu judul, langsung isi, 3 itu call to action-nya. Nah, biasanya itu sebenarnya 4 Mas, yang 2 itu ada subjudul, cuma nanti mikirnya terlalu ribet. Jadi teman-teman kalau yang pemula mau bikin ini mending saran saya judul, isi, langsung to the point, call to action-nya yang ya soft selling lah. Nah, gimana itu? Ya, betul. Nah, kita mulai bahas nomor 1 dulu, judul. Monggo. Lanjut. Judul, oke. Ini untuk medsos Mas ya, atau untuk website? Iya, medsos. Untuk medsos saja Mas. Untuk medsos ya, oke. Medsos sebenarnya sama sih polanya. Kalau sedikit cerita, kalau yang di IG ya sekarang itu lagi konten itu namanya microblog. Jadi semua informasi udah masuk di carouselnya gitu Mas, fotonya slide-slide gitu loh. Oh, yang bergeser sampai 10 itu ya? Iya, jadi captionnya cuma singkat-singkat aja, karena kan intinya udah ada di carouselnya kan. Berarti caption yang di bawahnya itu nggak diisi full? Enggak, jadi cuma hanya misalnya
katakanlah 5 tips gitu ya. Captionnya cuma ngambil. Suaranya agak putus-putus, Mas. Mungkin ini kendala teknis ya, karena Mas Arga memang agak putus-putus suaranya. Mungkin bisa diulangi lagi yang tentang caption tadi. Koneksinya agak bermasalah, karena tadi Mas Arga juga sudah menyampaikan, Mas Arga tinggalnya di gunung. Jadi ini turun gunung. Turun gunung sharing tentang materi yang disampaikan malam ini. Halo Mas Arga. Mungkin masih dibenahi lagi. Oke ya. Mungkin sambil saya sampaikan sebentar. Ini yang disampaikan tentang medsos ya, atau media sosial. Mas Arga masih pembenahan, nanti akan masuk lagi. Jadi untuk website memang Mas Arga juga bisa, karena tadi diceritakan juga 2013 sampai 2016 aktif mengisi konten di website. Dan sekarang ditambah konten di media sosial. Oh, ini udah masuk lagi Mas Arga. Silakan. Yang caption tadi Mas. Iya. Kalau website sampai sekarang masih Mas. Maksudnya sampai sekarang masih. Iya. 13. Nah, nah ini ada 5 judul yang sebenarnya ada banyak, cuma tadi tak pilih hanya 5 yang paling mudah lah buat. Jadi nomor 1 itu judul dengan model jenis langsung. Jadi pembaca itu bisa mengetahui keseluruhan isinya dari judul aja. Contoh kalau tentang jerawat ya, ini tak beri contoh judul mengatasi jerawat dengan masker. Jadi udah jelas, nanti isinya tentang masker kan gitu ya. Langsung dari judul aja ini yang ketahuan. Ya, betul. Yang kedua, jenis tidak langsung. Jadi pembaca itu harus masuk dulu ke artikelnya, harus baca-baca dulu, baru tahu isinya. Jadi kayak ini, listing lah, 5 cara membuat masker bengkoang. Jadi harus membaca dia. Terus harus masuk. Betul. Nomor selanjutnya 3, model jenis berita. Jadi judulnya itu kayak ala-ala berita gitu, Mas. Pembersih, contohnya ini pembersih wajah yang berbahaya untuk kulit. Nah, kayak model-model clickbait gitu loh. Yang berbahaya untuk kulit gitu ya. Iya. Terus yang keempat, itu jenis pertanyaan. Jadi ini contohnya bagaimana cara membuat masker bengkoang. Nah, ada kata bagaimana, kenapa, mengapa, kayak gitulah Mas. Atau misal kayak kalau jualan website, kenapa Anda butuh website? Nah, gitulah. Yang terakhir jenis perintah ini. Jadi ini contohnya jerawat jangan disentuh. Jadi ada tanda serunya. Kayak gitu. Misalnya yang lagi in kayak itu jangan beli sekarang. Nah, awalnya judulnya gitulah, ngancem-ngancem. Tapi padahal iya, mau jangan dibuka kayak gitu kan. Semua akhirnya malah buka. Iya. Kalau yang nomor 2 itu apakah juga pernah menerapkan seperti 5 cara membuat masker bengkoang, nomor 4 yang harus Anda wajib ketahui misalkan? Kan bisa ada kan? Pernah Mas. Dulu pernah untuk website viral, jadi memang judulnya harus modelnya clickbait gitu. Cuma di website ya, kalau di caption belum pernah kayaknya udah orang-orang udah bisa udah tahu ya. Jadi kayak ngeprank iki. Jadi yang terbaru itu tadi sih. Kalau yang di Facebook tetap lebih ke teks sih. Tinggal nanti disupport sama foto-foto atau video kayak gitu. Kalau yang IG yang lagi in ya tadi carousel gitu, 10 foto. Menjelaskan misalnya 5 tips di fotonya. Lah captionnya cuma menyapa-nyapa gitu-gitu aja. Oke. Berarti lebih banyak kontennya itu di caption yang sampai 10 itu ya koresolnya. Iya, di fotonya. Kalau captionnya cuma sedikit sama hashtag. Ya, sama hashtag. Oke, lanjut ke isi.
Kelihatan Mas yo. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini yang paling mudah itu kalau untuk bikin copywriting biasanya kan maunya yang wow, yang cepet gitu ya. Kalau saran saya itu cari konten yang berdasarkan data atau yang fakta. Jadi audien itu suka yang berbau-bau fakta gitu Mas, apalagi sejarah, fakta kayak gitu itulah. Jadi fakta itu kayak apa sih? Kayak hasil survei, hasil penelitian, hasil polling. Jadi ada datanya gitu loh. Oh, lebih banyak Nah, diminati ya tema-tema seperti itu. betul. Apalagi itu banyak yang belum tahu kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi Fakta dan data ya berarti ya. ya yang kayak gitu-gitulah. Jadi atau sejarah misalnya sejarahnya kayak jualan donat misalnya. Sejarah donat itu kayak apa? Ini datanya, ini ada foto pendukungnya. Jadi orang tuh oh gini ya sejarahnya. Akhirnya nge-share kan belum banyak yang tahu. Ya, Karena ya. orang-orang itu pengen yang pertama tahu, pertama beli, pertama yang nge-share, pertama komen gitu kan. Iya, iya benar. Gitu. Jadi kalau nah, kenapa kok saya sarankan ke konten yang berbasis data atau fakta gitu nggih? Itu karena enak Mas, carinya enak, tinggal sekarang banyak kayak katadata.com kayak gitu, ada Oh ya. sumbernya. Jadi kalau data memang harus kopas, kita nggak boleh apa itu? Ya. Iya, nggak boleh ganti kan. Jadi memang harus dikopas datanya lah. Tinggal kita membuat isi atasnya kayak sapaan sama penutupnya. Cuma gitu aja kan. Oh, ya, Kayak ya, gitu. ya. Nah, kebanyakan promosi yang pernah tak lihat ya kayak jualan ya produk-produk digital lah. Dia mesti menyuguhkan informasi tentang data kan gitu kan. Data dulu untuk meyakinkan Iya, ya. data dulu meyakinkan lah gitu karena berbasis data gitu. Ini saran saya kalau mau bikin konten ya ini tinggal googling aja sih kalau cari data sih gampang. Tinggal nyesuaiin nama produknya. Ini segala tema pokoknya sampai cari data sejarahnya atau faktanya nanti Tuh. baru dicari yang paling relevan dengan bisnis itu atau produk itu. Lalu Iya, nanti tinggal dikemas kalimat pembuka, penutup gitu ya berarti ya. iya, betul. Betul. Untuk referensi biasanya apa Mas? Referensinya selain kata data yang website tadi kan ada kata data.co.id kalau nggak salah atau .com. Paling gampang itu ya Wikipedia itu sih Mas. Kalau produknya Wikipedia masih merajai Mas. Iya, iya, iya. Oh iya betul. Data-data. Kalau tentang bisnis-bisnis biasanya di IG itu ada kayak apa ya namanya? Pinterpreneur itu bagus itu kontennya. Akun publik, akun khusus tentang itu ya berarti. Iya, memang dia fokusnya akun publik tapi memang ada datanya selain kata data. Jadi Pinterpreneur. Jadi kalau saya nyari ide itu selain di Google, di IG Mas. Di IG. Iya. Ya cuma harus telaten baca sih karena kalau di IG mulai banyak carousel. Jadi carousel kan nggak bisa dikopas. Iya ya. Nggak bisa di-regrand ya. Itu bisa di-regrand kan? Nggak, ya itu kan bisa di-download, cuma kan teksnya kan harus tetap nulis manual kan. Iya, iya. Jadi biasanya cuma tak ambil poin-poinnya, datanya ini sekian persen kayak gitu-gitu aja. Oke. Nah, nanti tinggal diolah gitu. Ini nggak usah panjang-panjang. Nanti kenapa saya sarankan konten fakta ini nyarinya lebih cepat dan lebih real ya. Kalau nanti tak sarankan kayak storytelling itu tambahan loh Mas. Ribet nanti belum punya cerita, bikin ceritanya gimana. Iya, yang paling enak ini. Oke, lanjut ke yang terakhir itu CTA. Nah, CTA. ya CTA singkatan dari call to action. Jadi call to action ini adalah strategi pemasaran untuk membuat target audien atau target pasar Anda merespon melalui tindakan. Jadi biasanya ditaruh paling akhir kayak WA-Me, kayak gitu-gitu. Kayak link-linknya lah. Jadi biasanya sebelum ke linknya dikasih tulisan kayak ngancem gitu. Khusus untuk khusus 50 telepon pertama. Oh. Kayak gitu-gitu. Beli sekarang. Sekian orang gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu.
Reseller misalnya reseller khusus 50 reseller. Harga sekian khusus hanya untuk 50 reseller pertama. Jadi ada kesan wahnya gitu kan. Iya, ya. Oh, itu ditaruh sebelum CTA. Iya, betul. Jadi di atasnya TTA gitu. Jadi ini CTA, terus ini baru linknya gitu. Oh. CTA dulu, baru linknya. Atau ditaruh di tengah-tengahnya lagi ya nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kebanyakan link itu orang males baca sih. Oke. Itu kalau yang di Facebook berarti Mas ya, kalau link. Kalau Instagram kan di captionnya nggak bisa menanamkan link yang lucu. Kalau Instagram harus di captionnya harus dikasih, biasanya kalau saya dikasih akun kita lagi Mas, akun kita lagi, terus ada perintah juga, terus dikasih perintah cek bio gitu. Oh, ya paham, saya pernah nemu itu. Cek bio, link ada gitu di bio, hubungi kami ada di bio. Terus kayak gitu sih Mas, biar apa? Ya mencuci otaknya lah. Karena IG kan dibatasi cuma di bio kan linknya. Iya, di bio. Gitu sih. Ya itu materi dari saya sebenarnya cuma seperti itu sih. Kan untuk yang idenya buntu sih. Kalau mungkin contoh Mas, bisa ngasih mungkin contoh produk. Oke, lanjut slide yang terakhir ini contoh. Oh, contoh. Kok slide apa? Up, sweep. Nah, ini Mas, kelihatan ya? Kelihatan. Jadi ini tentang madu, kontennya fakta sih. Jadi yang atas itu judulnya itu tak bacakan ya. Tahukah kamu jika madu adalah produk yang enggak kadaluarsa loh? Kalau asli, ini judul, masuk judul. Oh, itu judul. Yang atas sendiri, oke. Konten faktanya di mana yang buat orang pengen baca ini yang enggak kadaluarsa. Enggak kadaluarsa. Orang kan penasaran, madu murni, madu asli, madu gimana gitu kan. Masuk ke isi. Nah, ini isi ini berita fakta. Ada bisa dicek di Google. Jadi segentong madu pernah ditemukan di pot tanah liat yang dikubur dalam tanah. Konon madu ini berasal dari zaman Mesir kuno. Ketika diuji, cairan yang dihasilkan dari lebah ini masih mempunyai rasa yang manis dan enak meski ribuan tahun disegel. Nah, ini isinya. Oh, isinya fakta itu, fakta tentang madu. Ya, ini isinya. Jadi kalau misal nanti jualan web ya bisa dikasih faktanya tentang ini loh pengusaha ini berhasil sukses hanya dengan website kayak gitu-gitulah. Bisa meraup sekian ratus juta. Biasanya judulnya gitu tuh. Ada iklan Facebook. Meraup. Nah, yang terakhir call to action-nya. Nah, ini tak buat ringkas saja sih. Nah, kalau mau nyari madu yang enak dengan harga terjangkau bisa beli ini sponsor gitu. Arayana Madu Murni misal. Cocok untuk Anda sekeluarga, terutama anak-anak untuk memperkuat daya tahan tubuh dari serangan virus. Segera hubungi nomor ini. Bisa jadi agen juga loh untuk tambahan penghasilan. Nah, ini masuk call to action-nya, Mas. Jadi mengarahkan orang untuk secepat mungkin menghubungi kita. Ini berarti kalau yang di Instagram nanti postingannya ini ada tambahan kayak akun kita, terus cek link bio kami gitu. Betul. Kayak gitu sih. Terus yang lagi ini untuk mendongkrak itu tetap di hashtag sih. Jadi memang harus di riset juga hashtag. Jadi hashtag saiki Mas, koyo keyword gitu Mas. Oh iya. Hashtag. Jadi hashtag sekarang udah kayak keyword, jadi harus di riset. Kalau untuk emoticon Mas, emoticon seberapa penting sama biasanya menerapkan emoticon, senyum dan lain-lain itu di dalam caption? Nggak banyak sih Mas, nggak banyak sih. Ngefek sih. Kalau di IG selalu tak kasih di penutupnya satu emoticon gitu. Oh,
Jadi tetap ada emotikannya setiap caption atau status Iya, iya. Tak kasih Mas. Itu kalau menurut aku eh, kayak mengekspresikan kita bener-bener ngobrol, jadi kayak tahu ekspresi kita gitu loh. Ya gitu sih. Terus selain itu untuk memancing kan biasanya gini Mas, kalau bikin caption itu kendalanya kan fotonya bagus ya, foto bagus, sudah bagus banget fotonya, susah-susah motret, tapi yang komen sedikit, yang interaksi like atau love sedikit, karena mungkin captionnya yang nggak pas dengan foto atau lain sebagainya. Itu kira-kira kalau sampai nemu klien seperti itu, permintaan seperti itu bagaimana biasanya untuk membuat konten yang interaksinya bisa lebih banyak? Kan nggak berbayar soalnya, ini kan postingan gratisan kan, postingan organik. Itu biar untuk interaksinya banyak itu bagaimana biasanya? Jadi kalau di IG meskipun fotonya itu bagus ya, tapi interaksinya dikit gitu nggak? Itu biasanya captionnya hard selling Mas. Oh iya. Biasanya kebanyakan lah. Aku pernah megang itu tahun kemarin itu Donita ownernya Mbak Ining, Pak Farudin. Itu postinganku produk donat. Cuma captionnya nggak jualan. Captionnya nggak jualan? Iya, nggak jualan. Seperti apa? Jadi kayak contohnya kayak cerita gitu, hari ini masak sekian adonan kayak gitu-gitu untuk dikirim ke klien ini. Cuma gitu, nggak ada kata-kata silakan order dan lain-lain, nggak ada. Berarti lebih soft ya, lebih soft selling Iya, soft selling. Nah, itu pertumbuhannya bagus Mas. Itu bisa dicek IG-nya Donat Kentang Kediri, itu dari namanya udah kata kunci itu. Donat Kentang Kediri. Itu setahun yang lalu sih, tapi masih sekarang udah enggak. Jadi pernah tak cek itu masih tumbuh, sekarang mau 1.000 follower itu. 1.000 follower? Iya. Oke. Itu tapi juga menggunakan hashtag ya Mas ya? Jadi iya Mas, hashtagnya juga, betul, hashtagnya harus di-reset Mas. Oke. Ini mungkin, ini kan sudah ada yang tanya belum ya mungkin ya? Riset hashtag mungkin ya sekalian. Riset hashtag biasanya Mas Harga pakai apa untuk menemukan hashtag yang pas dengan produk itu atau jasa itu? Kalau saya makainya pertama kata kunci utamanya ya. Kata kunci utama? Kata kunci utama katakannya kalau donatnya tadi itu karena targetnya kan lokal Mas, nggak bisa kirim-kirim jauh kan. Itu area Kediri sekitar ya berarti ya? Iya, Kediri sekitar mungkin ya paling bisa kayak Karisdenan juga nggak jauh-jauh lah. Yus kita anggap Kediri Raya lah. Itu pertama pakai donat kentang Kediri itu dari namanya aja udah, kalau orang ngetik udah di atas sendiri itu. Donat kentang di pencarian. Donat Kediri itu udah di atas berarti ya? Donat Kediri udah di atas. Nah, cuma lebih spesifik kan kebanyakan orang donat itu kan ada beberapa bahan lah. Banyak yang lebih suka itu sama kentang. Nah, biasanya kebanyakan itu kemarin banyak yang DM itu, dari dia nyarinya dari search, nggak direkomendasikan dari mana-mana. Jadi memang benar-benar nyari donat kentang Kediri gitu. Nah, terus kok tadi ngomong nih optimasi IG ya? Kan contoh tadi masuk. Iya, nggih. Jadi contoh memancing interaksi. Iya. Jadi itu tadi, terus hashtagnya itu Mas, selain pakai hashtag produknya, itu hashtag produk, terus hashtag yang lagi in di kota tersebut, kayak Kediri kekinian, nah itu kan in banget ya, yang punyanya Mas Irsad, Kediri Hits, Kediri dan lain-lain, atau Pare, gitu-gitu sih, untuk buat dongkrak gitu. Nah, terus dulu kalau nggak salah aku pernah iklan sekali sih Mas, sekali. Paid promote maksudnya atau iklan? Iya, iklannya IG sendiri sih, iklan sendiri, IG sendiri itu cuma 3 hari kalau nggak salah. Itu tujuanku untuk menarget kalau nggak salah dari jaraknya itu 10 kilo, targetnya cewek. Kalau nggak salah
Cuma untuk tak dongkrak itu aja sih. Oh itu ya. Oh jadi Mm-mm. pertama untuk riset keywordnya sampean keyword utama sampean cari, terus Mm-mm. keyword-keyword yang lagi hits di kota itu. Ya, betul. Pokoknya pencarian kalau bisa itu minim 10K Mas hashtag itu. Oh minim 10K. Mm-mm. Biar biar banyak yang berinteraksi ya dengan yang nyari Iya. hashtag. Ya, Berarti masa untuk sampai mau pakai hashtag yang hanya 100. 100. Kalau yang buka, Mas. Oke. Jadi dengan cara seperti itu udah bisa menjangkau market lokal ya dengan Instagram. Betul. Dan Iya. captionnya tidak hard selling ya, captionnya Iya. lebih ke soft Tak selling. sarankan semua hard selling, tak sarankan pindah di bio. Nah, bio-nya ini yang dipercantik, Mas. Di bio. Oh, Iya, bio kan yang atas ada ah, nama brand kita, terus eh, katakanlah bawahnya spesialisasi kita lah, katakanlah donat, bawahnya hmm, donat homemade asli Kediri atau UMKM Kediri, ya, bawahnya lokasi outlet sama jam ah, buka. Nah, kalau bawahnya lagi, kalau mau ikut PO bisa klik link di bawah ini lah. Yang link ke web itu diganti link WA. oke. Atau kalau memang punya Oh, web, ya ke web langsung nggak apa-apa. Call to hmm, action-nya lagi kan terakhir. ya, ya, ya. Jadi Kayak hard gitu. selling-nya ditaruh di atas dan untuk caption copywriting-nya itu tidak terlalu hard selling ya, lebih ke cerita Betul. bahwa hari ini mau kirim kemana, produksi apa, lagi Iya, ada menu baru gitu-gitu apa. aja. Betul. Oh, Jadi kayak sama Mas, selain di bio di sorotan highlight itu loh atasnya feed. Jadi aha, story yang disorot itu loh. Nah, itu jualannya di situ aja. Kayak menu, kayak hmm, katalog, testimoni, ya semua di situ aja. oke, oke. Kayak gitu-gitu. Jadi dulu pernah tak bikin strategi gini. Produknya kan kuliner. Kuliner, ah, Nah, donat kan. Nah, itu sehari kan kalau di feed Instagram itu kan ada tiga kotak gitu ya. ya 3 kota. Nah, yang satu kotak ini pagi, ini tak kasih share konten kuliner di Kediri, tak ambil dari, kalau nggak salah, ya pokoknya yang akun gede-gede Kediri lah Mas, yang interaksinya bagus. Tak Ah, ambil, tak cantumkan kreditnya. Jadi ah. malah aku ngasih satu kotak ini untuk produk orang. Oh, konten orang, maksudnya kayak di-rebrand Mm-mm. atau dimasukkan gitu ya? Konten Iya, yang lagi viral terus di kota itu. iya, terus yang dua ini baru kayak ya bisa ini bisa jualan atau ini bisa cerita atau cerita semua bisa. Jadi kayak dongkrak ini jadi satu ini urut ini cuma kuliner kemarin itu tak kasih kuliner orang lain sama berita-berita yang lagi viral di Kediri. Kayak kemarin Oh, tahun kemarin ada pernah itu penemuan arca kalau nggak salah di Pare. Itu hmm, rame Mas. hmm. Itu padahal followernya masih 700-an, jangkauannya bisa kalau nggak salah itu 2000-an. Ada datanya nggak salah. Oh, jadi itu yang bisa Nah, mendongkrak dari akun tersebut ya, iya, selain jadi konten yang jangan dua sisanya. betul. Jadi jangan terlalu fokus di konten produk kita sih. Jadi karena kan ini produk Hmm, kuliner dan produk hmm. lokal. Nah, lokal ini kan banyak ya kayak berita, misal ada wisata terbaru. Nah, itu juga bisa dongkrak, Mas. Event Oh, terbaru. Jadi kita event juga memberikan informasi yang bermanfaat gitu. yang terkait Yang dengan rame, ya daerah yang tersebut. betul. Nah, kemarin Oke. itu pernah yang paling tinggi interaksinya itu loh, ulang tahunnya Kediri kan selalu di Pekan Budaya, Pekan Oh, bukan Budaya. budaya. Hmm. Nah, ya itu interaksinya tinggi banget itu. banyak banyak follow di situ, banyak yang repost ke story-nya gitu. Iya, ya, oke. Jadi jeli-jeli mencari konten yang lagi hits di daerah kita ya untuk mendongkrak Iya, produk tersebut atau akun tersebut. Kalau yang konten tadi betul. Mas, konten carousel yang apa geser-geser itu sampai Oh 10 ya iya, optimalnya itu ya. iya, iya. Itu biasanya konten carouselnya apakah ada rumus tersendiri. Yang pertama itu harus foto seperti apa, kedua, ketiga, terus yang belakang mungkin call to action atau kayak gimana biasanya untuk lebih Sama bagus dari. konsepnya sama kayak tadi sih Mas, tiga kerangka tadi. Oh, Jadi oh yang sebenarnya ini copywriting cuma dipindah di media visual foto ya, kayak gitu aja ya foto ya. visual.
tapi isinya teks sebenarnya, cuma kayak ada ikon-ikon yang melambangkan tips itulah, cuma gitu aja sih sebenarnya. Jadi yang pertama tetap judul yang wow. Judulnya yang bikin orang ngeklik. Ya, kayak misal kalau targetnya kita UMKM yang main IG, misalkan kita kasih konten cara berburu follower Instagram tertarget tanpa iklan, nah kayak gitu-gitulah. Oh iya. Oke. Nah, nanti slide-nya kita kasih kayak screenshot-nya caranya kita sama detailnya teksnya kayak gitulah. Yang terakhir kalau di karuselnya IG itu bisanya kita cuma mengarahkan untuk di gambarnya, biasanya di panah sini silakan untuk save, sebelah sini untuk like, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi biar like sama save-nya meningkat, jadi engagement-nya naik kayak gitu. Tadi di gambarnya itu ada kayak panah, ini loh tempat untuk nge-save, Iya, gitu. Iya, betul. Kayak apa ya? Kayak bukan memaksa ya mungkin ya, atau memaksa secara halus. Menghipnotis mereka supaya nge-like sama nge-save gitu ya. Iya kan copywriting itu kan kalau bahasanya kita itu jualan tapi lewat tulisan kan gitu kan. Gitu sih bahasa mudahnya sih. Jadi konten mulai berevolusi sih. Jadi teman-teman misalnya kayak Mas Raffi jualan senapan, nah 5 tips membersihkan senapan kayak gitu-gitulah. Oh ya, jadi slide-nya itu apa-apanya gitu. Atau dari 10 karosel ini memberikan info 10 produk bestseller. Senapan angin termahal di dunia, ya, kayak gitu. Oh iya. Yang selain yang bermanfaat gitu lah Mas. Jadi konten yang masih relevan dengan produk kita. Katakanlah kayak tadi kuliner lah, kulinernya kan lokal lah, berita lokal berarti kan juga mendongkrak kan gitu. Iya, oke. Itu gitu sih. Strategi copywriting yang dulunya mungkin hanya di teks ya, di tulisan, sekarang dirubah atau dievolusikan jadi visual plus ada kontennya ya di dalam foto tersebut. Betul. Kalau yang terbaru tadi aku posting di Facebook sih, yang apa tadi ya, kelinci tadi itu ada subjudul juga sih Mas. Di Facebook itu ada, itu konten fakta itu yang aku posting, konten fakta, terus aku kasih pendukung videonya. Itu untuk maksudnya jualan kelinci atau bagaimana? Sebenarnya cuma ngetes sih. Oh, ngetes. Kalau Facebook kan nggak bisa carousel ya, nggak bisa kan ya? Ya bisa, cuma kan nggak kayak IG kan slide-slide, kalau Facebook kan kayak numpuk-numpuk gitu kan. Tapi tetap itu juga polanya sama yang seperti tadi. Iya, ya? Sama Mas, polanya sama, sebenarnya sama. Nah, tinggal kita menyesuaikan dengan fiturnya medsos itu. Jadi nggak bisa langsung dari IG langsung dipost ke Facebook. Oh, jangan, ukurannya beda. Iya, kan ada fitur membagikan itu jangan ya, berarti ya ukurannya nggak sama. Betul, nah betul gitu. Loh, banyak loh sekarang FP itu yang copywriting-nya itu kayak kayak resep itu loh Mas, resep tapi semua resepnya ditaruh di fotonya kan. Itu ibu-ibu kan sering nge-share tuh. Iya. Rame itu viral, selalu viral. Apalagi kalau bulan Ramadan ini mesti viral ya. Ini menu-menu resep-resep coklat untuk berbuka. Resepnya di mana? Resepnya di foto. Di fotonya itu. Iya, itu malah di-download, di-share, itu malah viral itu. Dulu pernah aku Mas main kayak gitu dulu, lama yuk. Ya sih, konten-konten tentang resep masak, beberapa saya lihat followernya juga udah ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Nah, betul. Isinya banyak foto-foto yang diposting. Nah, juragan online IG ini gitu, kasih carousel tips-tips gitu loh. Oh iya, benar. Kasih carousel tentang iya, kan jualannya kan dek view. Oke, ini sambil jalan mungkin bisa dicek di komentar, ada yang tanya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini ada yang respon apa Tudin ini.
Wah ya itu Pak Fa, Donat Markom Donita. Idolaku. Mas Isak, kasih bocoran Mas, berapa kisaran tarif bikin kopi breathing? Japri ya Mas, masih sak. Oh, tapi Mas. Enggak sih, kisah. Aku pernah mulai dari yang 20.000, 100, 200 pernah Mas. 20.000, 100. 200 pernah sih. Cuma kan copywriting kan untuk biasanya untuk campaign juga bisa di kita bisa itu pernah dulu ada orderan kayak gitu. Itu kan kontennya harus bagus kan biar orang tergerak untuk donasi kan di kita bisa.com. Ya, itu benar. Terus dulu pernah ngisi konten di Wonderful Indonesia itu syaratnya rumit Mas, itu 2014. Iya, itu harus kita ke tempatnya dan foto. Maksudnya harus datang ke lokasinya. Iya, harus foto. Jadi pas waktu itu untung cek bujang, jadi cek ngalor ngidul cek kalau nasi nganu Mas. Iyo, jadi dan itu harus diserahkan ke mereka, mereka survei. Oh ini udah mulai banyak yang apa ya, ada wisatanya, ada visitornya lah. Jadi oke, sampean Mas Arga buat gitu. Itu kalau nggak salah zaman 2014 itu 1.000 kata, itu dihargai 100 Mas. Lumayan. Tapi prosesnya susah tuh ya, harus datang ke Iya, prosesnya coba itu. Tapi kan lumayan satu artikel Mas 100. Nah, mantap. Sambil jalan-jalan Mas. Jasa copy breathing Mas Harga berapa tarifnya per 1.000 kata atau 5.000 kata? Ini berarti buat website mungkin ya? Kalau segitu banyaknya. Kalau website 1.000 kata 30.000 Mas. 30.000. Paling mudah itu kalau di saya hitungannya per 100 kata itu 3.000. Per 100 kata 3.000. Ya, nanti kalau potongan sesuai dari jumlah order aja sih. Itu sudah dirisetkan keyword yang tepat apa sudah sesuai dengan kata kunci bisa, yang bisa. Iya, bisa dibantu juga. Gitu. Kalau untuk caption Instagram sendiri itu orderan atau mungkin klien-klien itu biasanya diisi berapa banyak itu Mas captionnya, atau cuman sedikit, atau itu maksimal kalau nggak salah kan di caption IG itu 2.200 karakter. Ya, 2.200 karakter. Nah, itu aku singkat-singkat Mas. Oh, enggak full semua di. Enggak. Paling enggak itu maksimal aku 3 sampai 4 paragraf aja lah. Pokoknya yang paragraf awal itu paling enggak ada 3 baris gitu. Jadi enggak terkesan pendek banget, 3 baris lah. 3 baris. Jadi judul kita kasih spasi lah. Kalau nggak bisa spasi biasanya dikasih titik kan, titik spasi titik, baru 3 baris gitu. Jadi agak terkesan panjang. Nah, oh ya kembali lagi ke kerangka tadi. Di IG pun sama. Jadi judul itu kalau yang kelihatan pertama kan judul, cuma yang biasanya read more kan kalau ya read more kan. Nah, makanya judulnya harus wow juga. Makanya judul headline itu penting Mas. Kalau bingung teman-teman tinggal klik aja di Google, terus produknya apa, kan banyak itu judul-judul yang menarik, atau langsung ke bawah ada sugesnya itu, nah, tinggal utak-atik Mas. Kalau aku biasanya ambil dari 3 sampai 5 referensi tak baca-baca. Biasanya kalau di Google itu kan isinya sama toh Mas. Beda bahasa, gaya bahasa. Iya, beda bahasa. Jadi sebenarnya iya ada satu lagi Mas lupa. Kalau ada satu skill itu kalau mau bikin copy ya tulisan untuk promosi ya, itu rewrite. Jadi rewrite itu kita menulis ulang dari referensi, cuma nggak kopas, bahasanya beda tapi isinya sama tujuannya. Oh ya. Nah, gitu. Jadi dibaca, ditulis sesuai dengan gaya bahasa kita ya, cara kita sendiri ya. Betul. Kayak gitu sih. Nggih, betul. Jadi kalau teman-teman takut kopas dan lain-lain ya, itu sebenarnya juga belajar nulis sendiri sih. Cuma tujuannya sama, poinnya sama, cuma beda bahasa. Jadi kan nggak kopas. Iya. Yang kembali ke IG tadi Mas, IG kan yang
banyak kan biasanya ada titik-titik itu ya, yang judul terus ketutup kan, nggak bisa. Iya. Kan itu supaya judulnya itu nendang atau kena orang lihat langsung berhenti kan, itu IG-nya kan scroll-nya kan cepet kan biasanya, scroll terus ketemu ini judulnya menarik, itu maksimal biasanya berapa kata kan, biar nggak ketutup sama apa ya tadi ya, yang titik-titik itu ya, yang biasanya 5 sampai 7 kata sih aku, Mas. 5 sampai 7 kata supaya muncul di tampilannya langsung ya. Kasih emotion aku, Mas Yan, mesti tak kasih emotion. Tambah emoticon dia biar orang oke. Iya kan mancing emosi sih, Mas, biar mau baca toh. Iya. Terus kalau bisa foto atau videonya relevan dengan, kan yang muncul kan foto sama video dulu baru teksnya kan. Iya, benar. Nah, orang biasanya lihat visualnya dulu, nah agak lama baru scroll. Kok menarik, judulnya juga menarik, baru baca. Nah itu. Iya, benar. Poinnya digambar di kontennya visual sama judulnya. Oke. Mungkin tentang konten sedikit ya, tentang foto. Mungkin teman-teman yang baru di online, biasanya kalau untuk pemula yang enak itu bikin foto itu pakai apa, Mas, aplikasinya? Kan kalau Photoshop atau Corel kan ada yang nggak bisa, yang biasanya kayak gimana? Oh iya, untuk ini kejadian ya. Mas, kejadian itu kalau saya itu malah nggak aneh-aneh, Mas, fotonya itu nggak aneh-aneh filter atau aplikasi lain-lain, malah nggak perlu gini. Aku pernah baca itu Instagram itu memang pure kita harus berbagi foto, nggak usah ada editing aneh-aneh di fotonya. Kayak gitu sih dari Instagramnya sendiri. Nah, kok dulu kejadian pas megang Donita itu ada foto itu, kalau di WA kan ngirimnya kan mesti ke kompres ya. Iya. Tak posting, mau tak promosikan, itu ada keterangannya, mohon maaf resolusi Anda terlalu rendah. Jadi kalau saya kuncinya di resolusi, Mas. Oh, di resolusi. Jadi kalau di WA kan kirim di dokumen, itu di resolusinya harus tetap tinggi. Nanti ya agak dicerah-cerahin dikit, cuma gitu aja sih. Kalau mau posting di Instagram kan mesti melewati kayak filter pilihan banyak itu kan. Nah, kalau sudah ngambil satu filter, usahakan seterusnya ya filter itu, biar sinkron gitu. Oh, maksudnya nggak boleh, jangan gonta-ganti filter itu ya setiap postingan. Iya. Kalau malah nggak filter ya nggak masalah, murni kayak apa ya, bawaannya, alaminya lah, bawaannya gitu. Aku malah nggak aneh sih, Mas, malah gitu. Kalau video gitu juga gitu, tak posting aja apa adanya. Karena kita bukan bikin kayak konten iklan yang kayak di TV atau di YouTube yang brand-brand besar kan, kita cuma memberitahu ini loh, kita itu bisnis itu setiap hari beroperasi, kita ini hidup loh, ini bisnis saya gitu loh, kayak gitu kan, memberitahu kan gitu kan. Jadi nggak perlu muluk-muluk yang harus aplikasi wah dan lain. Video, foto itu ya. Biasanya malah mumet, Mas. Nggak situ posting ya malah. Kali yo, biasanya ngono, wes editnya susah-susah, udah jadi bingung bikin tulisan. Iya benar. Bikin captionnya kadang ya susah gampang gitu. Susah gampang, betul. Kayak gitu. Ingat kerang. Jadi semua media itu kalau copy ratingnya ya kerangkanya cuma itu sih kalau saya sih. Jadi nggak usah muluk-muluk kayak gitu. Kalau bingung ya konten fakta, konten data gitu. Atau kayak kemarin lagiin jamu ekspor ya kan? Jamu ekspor. Nah, dari Cina. Nah, yang penjual jamu tinggal gabungin aja kontennya, di screenshot, nah kasih jamunya. Jualannya gitu aja sih. Oke. Pokok pinter-pinter nyari momen yang lagi viral kayak gitu ya. Iya, jadi selain kita cari ide konten, Mas, juga cari berita. Itu bisa dongkrak juga sih. Oke, fakta, data itu yang jadi peranan penting untuk isi. Iya, itulah. Soalnya kalau nyari kayak tips-tips, trik-trik gitu di Google itu rata-rata, Mas, isinya sama. Sama, Mas. Bedanya cuma biasanya 5 tips, 6 tips, 7 tips, 1001 tips. Itu 1001 tips paling artikelnya juga nggak 1001, Mas. Aku pernah baca cuman gak ono, Mas. Aku pernah gawe, Mas, isinya 40.
Orang kan baca kan juga nggak bakal sampai tutup. Betul, malah Biasanya cuma headline-nya aja ya biasanya. yang tinggi bacaannya itu kayak berita sama kayak tutorial gitu. Jadi tips, tapi bener-bener sampean itu memberikan step by step di kontennya itu. Iya. Sampai screenshotnya. Ya, itu. Jadi mereka tahu. Jadi kalau cuma hanya tips ya kayak gitu sih, Mas. Iya, benar. Oke, lanjut ini. Mas, untuk hashtag yang efektif saat satu kali posting, berapa hashtag biar efisien? Kalau di Instagram sendiri aturannya kan 30. Maksimal 30. 30 ya 15 sampai 25 bagus lah. Tadi ya juga memanfaatkan kalau bisnisnya ada di kota ini, memanfaatkan hashtag akun publik yang ada di kota itu biar ikut. Betul, ikut ke dompleng lah Mas, bahasanya dompleng lah. Itu nggak apa-apa, itu lumrah kan. Nggak apa-apa, kabeh ngono sah. Kayak gitu sih. Terus di reset Mas hashtagnya, jadi dilihat insight-nya. Jadi jangan lupa akunnya dipindah ke bisnis dulu biar bisa ngecek insight-nya. Jadi itu biasanya satu kali postingan itu dilihat, kalau sudah satu hari ya dilihat, terus klik insight di sebelah kiri, pojok kiri kalau nggak salah, bawahnya foto, dilihat jangkauannya berapa, terus jangkauan tadi ada nggak ya yang dari tagar itu hashtagnya tadi loh. Oh iya benar. Berarti kalau ada pencarian dari tagar, berarti hashtagnya ada yang masuk. Oh berarti tepat sasaran. Nah bisa di save tagarnya di save. Dipakai lagi. Bisa dipakai lagi, terus nyari-nyari hashtag yang lain, kayak gitu-gitu sih. Oh, oke. Benar itu. Caranya gampang kok ngecek hashtagnya itu ya kadang nggak menganalisa. Bisa dicek Mas, kalau hashtagnya itu postingan sampean di hashtag itu bisa dicek, diklik hashtagnya, nah dilihat kan langsung mengarah ke kayak explore gitu kan. Nah di 3 baris ini ada nggak konten sampean selama 24 jam? Kalau masih, berarti masih berpotensi hashtag itu. Kalau udah kegeser ke bawah-bawah, berarti harus diganti lagi atau mungkin jam postingnya dirubah. Kayak kemarin aku ngetes Mas, tak posting pagi. Ini waktu puasa ini? Iya, pas puasa ini tak tes pagi, ternyata dikit Mas. Orang-orang masih tidur Mas. Kayaknya gitu. Terus ketambah puasa juga ya, males lihat di HP ya, apalagi kondisi kayak gini lah. Tak posting biasa kemarin, terus tak tes yang kedua tak posting jam 10-an. Terus pagi. 10 malam kayak gini loh. 10 malam. Iya, ternyata paginya pas sahur tak cek kok banyak. Oh, akeh wong-wong sing ngelekan iki koyo. Pagi malah jarang ya berarti ya. Iya. Puasa ini. Kayak berubah gitu ya. Iya, pernah sama sahur Mas. Sahur itu bagus. Berarti malah pagi itu malah interaksinya sedikit. Iya, bagus. Ya sama kalau menyesuaikan kondisinya itu sih. Kemarin aku ngetes juga, biasanya bagus itu siang jam 11 ke jam 1 lah, jam 2-an. Itu di luar puasa? Enggak. Masih puasa, biasanya masih bagus. Puasa. Ya, di luar puasa biasanya bagus lah. Puasa tak tes juga jam 11 sampai antara jam 11 ke jam 2. Kok reach-nya kok enggak kayak biasanya. Oh, berarti memang ada perubahan audien ya. Menyesuaikan. Biasanya. Ya, betul. Biasanya gitu sih. Jadi sering-sering cek insight-nya aja, Mas. Tadi ya, berarti pertanyaannya Masnya tadi, berarti hashtag-nya maksimal kan 30 ya. Terus cari hashtag yang tepat di kota itu, lalu setelah diposting, rajin-rajin dicek postingannya, dilihat apakah hashtag-nya kena apa enggak gitu ya. Iya, ini organik loh ya, mainnya organik loh. Organik, kalau kena berarti itu efektif berarti hashtag-nya. Bisa dipakai lagi. Betul, pernah kejadian yang Donita itu follower nggak ada 1000, masih 600-an itu, aku posting info tentang Pekan Budaya, kan pernah ya, setahun sekali kan masih Pekan Budaya ke Kediri Kabupaten itu. Setahun sekali. Itu viral Mas, banyak yang komen, banyak yang nge-share di story-nya, itu bisa dilihat kok siapa yang nggak bisa dilihat siapa yang nge-share, cuma bisa dilihat jumlahnya yang nge-share ke story IG-nya yang nge-share, itu bisa dilihat. Terus jangkauannya, seingat saya itu 2000 jangkauan, kan tanpa iklan. Itu kalau iklan itu udah 20 ribuan nggak salah.
Padahal 600 ya followernya masih. Followernya 600. Nah, biasanya ngeceknya yang lagi tren tuh gini. Tak cek di IG-nya yang publik yang besar ya, itu dia udah postingnya kapan. Kalau masih 1 hari kemarin itu masih bisa. Kalau jangan terlalu lama-lama. Oh, oke. Karena basi ya nanti ya, terlalu lama udah Iya. Viral itu kan gampang basi, Mas. gampang. Oke. Munggahnya cepet, medune cepet. Oke, cepet ya. Oke, lanjut, mungkin ada pertanyaan. Oh, jadi itu ya. Terus untuk story sendiri, story yang atas itu ada penerapan khusus nggak, Mas, masalah copywriting gitu? Kan itu bisa disisipi foto, teks, dan lain-lain. Itu pernah menerapkannya, mengoptimalkannya ada yang tips khusus dari saya? Kalau yang story itu lebih yang efek itu model question kayak gitu sih, Mas, tanya pendapat, misal kita mau bikin giveaway nih, enaknya produk atau voucher, kayak gitu-gitu. Oh, berarti interaksinya bisa naik. Iya, interaksinya bisa. Kalau cuma ngasih foto dan lain cuma view aja biasanya, Mas. Tak tes itu banyak yang interaksi kayak gitu. Voucher aja Kak, produk aja Kak, kayak gitu-gitu. Oke, itu bagus, benar. Jadi dipancing komunikasi ke follower kita, mau voucher atau mau apa gitu ya? Iya, Mas. Aku kalau tips aja sih. Aku kalau produk-produk kuliner itu kalau follow itu tak utamakan yang cewek-cewek pokoknya. Produk kuliner followernya nyari yang cewek-cewek. Iya, yang cewek-cewek. Jadi dan kebanyakan emang cewek-cewek juga. Jadi cewek-cewek yang follow kita, nah kita bisa cek. Biasanya kan followernya nggak banyak kan, kalau akun pribadi ya nggak banyak, nggak sampai 1.000. Cuma itu temennya dia semua. Iya, benar. Nah, tinggal kita cek aja di postingannya mana interaksi, kita follow. Oke. Pak ketok tular terus. Cewek itu kan gampang interaksi toh, Mas. Iya. Benar. Oke, berarti tadi ya yang di story tipsnya pakai konten berupa pertanyaan terbuka gitu ya. Jadi supaya interaksinya naik. Iya, karena story itu tombolnya kan nggak ada tombol link. Yang swipe up mungkin, Mas, tapi kan kalau nggak salah harus 10.000 ke atas ya. Iya, harus 10.000. Ada triknya, tapi saya juga nggak tahu itu. Bisanya kalau 10.000 ke bawah itu selain ada triknya juga bisa pakai iklan, harus iklan. Oh iya sih, wah. Kalau tadi siapa? Ini ada pertanyaan, Mas Heri Susanto. Mungkin bisa langsung diberi contoh buka salah satu akun IG yang dikelola Mas Arga. Wah, itu yang pegang screen-nya Mas Hafiz ya. Ini ceritanya operatornya tim Juragan Online, teman-teman. Mas Arga kendala koneksi di sana. Ini mungkin bisa Mas Hafiz bukakan. Tapi passwordnya enggak ada, langsung buka akunnya aja, Mas. Boleh nggak? Iya. Bisa. Donat Donita itu, Mas. Monggo, Mas. Donat kentang Kediri sih. Buka Instagram, nanti yang donat kentang Kediri. Karena Mas Arga koneksinya juga kurang stabil, sehingga ini untuk slide dan akses internetnya kita bantu backup dari Kediri kota. Siap. Ini Mas Hafiz, monggo Mas, bisa dibukakan mungkin Instagramnya atau masih proses? Mungkin bisa Mas Heri Susanto mungkin bisa cek sendiri Mas di IG itu donat kentang Kediri. Donat kentang Kediri, Mas. Iya. Itu 900-an sekarang followernya. Nah, itu Mas ya. Betul. Yang terbaru yang posting udah ownernya sendiri sih. Aku terakhir tahun kemarin, Mas. Itu foto tanpa editan juga udah ngilerin, Mas itu. Nah, makanya Mas. Itu kalau bisa, kalau ada kayak efek-efek itu tinggal seragamin aja gitu. Kayak ke bawah Mas, ke bawah terus. Terus, nah, Hub. Yang tengah itu loh. Yang wisata itu loh. Ya. Atas. Ini. Yang viral itu yang sebelahnya ini. Bumul ya kalau nggak salah. Nah, ini Mas. Bisa dicek komennya.
Ini Pekan Budaya tahun lalu. Iya. Nah, ada yang komen akun kecil, ada yang komenin, ada yang nge-share kan. Jadi work gitu loh kontennya. Oh, yang diceritakan ini tadi ya, berarti konten yang Iya, lagi betul. hits. Terus itu atasnya ada Mas, di atasnya. Ya itu apa? Yang Nah, kayak itu wisata baru sih itu. bunga-bunga ini ya. Nah, iya. Sampai cek aja itu captionku cuma apa itu. Captionnya yang coba dilihatkan captionnya. Oh, kalau ini captionnya ngambil dari akun pemerintah ini, yang ini. Insya Allah berarti panjang ya. Oh ini langsung tinggal ngambil. Berarti ini ngambil ngambil akun dari pemerintah bisa dibilang apa Mas? Ya, Data bisa. faktanya dari akun pemerintah itu ya. Tinggal dikasih kredit bawahnya, kredit akun pemerintahnya atau akun yang kita repost apa gitu. Ya. Nah ini captionnya cuma gitu aku Mas. Oh berarti nyari konten yang lagi viral. Betul. Itu ada komennya enggak? Ada komen kan itu? Ya itu ada. Namanya. Jadi kita interaksi dengan konsumen itu nggak cuma hard selling jualan aja, kita memberi informasi ini gitu. Kan masih dalam satu lingkup lokal kan? Ya. Masih dalam radius pengiriman. Betul. Nah ini sebelah kirinya Mas, itu kan ada kuliner itu sebelah kirinya tadi telur itu loh. Nah ini juga tak ambil yang lagi viral sih. Oke. Ini kulinernya yang juga di Kediri gitu loh. Kreditnya itu ya ada Yosa. Ada. Ya. Biasanya sewenang Mas, akun IG itu kalau dikasih kredit itu sewenang Mas. Iya. Iya sih kalau misalnya jualan terus followernya juga apa ya kan memang orang nggak terlalu suka dijualin ya jadi betul. Kalau yang carousel ya yang carousel Mas enggak ini coba di apa itu ini tadi ada carousel nah ini foto real ya foto real tanpa Mas. berarti kalau foto real ya gimana pencahayaannya bagus. Iya, makanya gini Mas, foto itu kalau saya nggak muluk-muluk. Satu jernih, dua ukuran asli. Udah Mas. Ukuran asli. Ukuran asli nanti kalau kita mau misalnya yang katakanlah yang moto tim kita gitu ya, terus dikirim di WA. Nah, jangan dikirim langsung. Kirimnya pakai lewat dokumen atau paling gampang itu kita bikin drive gitu loh. Jadi semua diupload di sana, kita tinggal ngambil. Oh ya, resolusinya biar nggak pecah. Iya, terus sekali foto itu harus benar-benar bisa menggambarkan produk kita gitu. Oke. Nah, gitu. Ini carouselnya paling belakang ada call to action order apa enggak ini? Ini nggak ada, ini khusus hanya produk aja sih ini. Cuman foto-foto koleksi produk ya. Iya. Kalau carousel bisa dicek sih. Bentar. Kok lupa aku nih. Jadi pengambilan foto ini yang kan Instagram memang visualnya harus kuat ya. Iya. Kalau banyak editan malah mengganggu apa namanya yang lihat gitu ya. Tidak bagus hasilnya. Iya, karena memang Instagram sendiri membuat ini kan untuk berbagi visual tuh Mas. Berbagi visual. Oke, berarti ini ya. Iya. Akunnya yang ditanyakan tadi, contohnya adalah Donat Kentang Kediri. Mungkin bisa dikepoin nanti setelahnya. Iya. Mas Hafiz bisa cek di chatnya. Ini tak kirimin akunnya. Oh itu ada Digi Media Inovatif ya. Digi Media Inovatif. Itu akun IG ya itu ya. Bisa dicek, ada karauselnya sih. Oke, mungkin sambil ini teman-teman yang bertanya nanti silakan dimasukkan di kolom komentar. Yang tanya tentang copywriting website juga boleh Mas ya berarti ya. Gimana Mas? Yang tanya tentang copywriting website atau bikin konten di website.
Monggo, monggo. Kalau bisa jawab, tak jawab lah. Nah, kalau carousel kayak gini. Ya, Oh ini ya, ditanya berburu follower itu tadi ya. iya. Oke. Ini editnya pakai apa Mas? Buat pemula biar mudah Kalau praktek. saya sarankan ngedit itu di PC terus pakai Canva sih, Mas. Pakai Canva. Mm-mm. Itu yang lagi ini tuh coba Mas Hafiz kembali ke feed. Tadi yang naik itu yang nomor 3 Mas, bawah no. Yang itu loh, yang lagi turun lagi. Nah ini yang optimasi Instagram untuk pemula. Oh itu. Yang bukan atasnya. Nah ini kemarin interaksinya bagus Mas, hashtagnya dapet, terus kontennya juga dongkrak sih. Kamu pemula di Instagram mau memulai, oh ya ya. Ya kayak gitu sih lah. Apakah bisa untuk kuliner? Bisa banget, bisa banget. Jadi kontennya tinggal kita kasih tips-tips, katakanlah produknya frozen ya, katakanlah ya. Ya tinggal kita bikin carousel tutorial masaknya, kayak gitu aja sih Mas. Oh, Kayak jadi gitu aja. penerapannya bisa banyak, apa kategori ini bisa masuk. Nggih. Editnya tadi Monggo. pakai Canva lewat PC gitu ya. Iya. Oke. Betul, yang paling tak saranin install juga di HP. Oh, Canva Jadi versi HP. ngeditnya di laptop, downloadnya lewat HP kan, postingnya kan via HP kan. Oh ya ya ya. Canva ya. Oke, terus ini Mbak Feli, berarti posting foto atau video receh juga ya Mas? Wajib. Ini mungkin apakah ada apa ya kayak ketentuan khusus akun kuliner nggak boleh posting video yang bagaimana, terus fotonya harus ada ketentuan khusus nggak sampean? Aku nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Recehnya kayak kemarin itu kayak itu Mas, yang lagi viral ngitung ini tambah ini sekian, ini tambah ini sekian lah. Kalau ini tambah ini berapa gitu loh Mas. Oh alah. Atau main tebak-tebakan kayak gitu. Apa tebak-tebakan gombal-gombal gitulah. Jambu apa yang bikin patah hati. Kalau Kayak gitu loh. bikin kalau bikin konten yang saya pernah lihat IG-nya Fortuner kalau nggak salah. Fortuner apa? IG-nya Mitsubishi pokoknya kalau nggak salah. Itu mobil lewat bus terus nanti suruh berhentiin aja dapat mobil. Iya, kan lagi in tuh Mas konten-konten, jadi tinggal nyesuaiin aja kita. Mungkin sekarang udah turun lah. Kontennya mungkin udah turun viralnya. Jadi video atau foto yang kontennya receh bisa dimasukkan ke akun jualan untuk selingan ya berarti ya. Iya. Kalau tentang website Mas mungkin itu kan lebih kompleks ya kalau website itu ya. Itu biasanya mungkin lebih ke judul sama meta deskripsi sih. Apa itu meta deskripsi? Itu biasanya sampean kayak gimana penerapannya? Kan singkat banget itu. Kalau orang nyari website kan cuman judul sama deskripsi yang kecil. Nah itu biasanya seperti apa biar lebih optimal? Wah, Mas Harga kemana ini? Ternyata ada kendala Mas. Mas Harga baterainya 31%. 31%. Mungkin sambil ngecas ya mungkin ya. Mungkin kita tunggu dulu. Jadi tadi ya yang disampaikan Mas Harga tentang copywriting lebih banyak tadi yang kita bahas di Instagram, mulai dari cara bikin judulnya, terus isinya. Nah tadi juga menggunakan fakta dan data ya. Jadi memanfaatkan fakta dan data itu powerful untuk memikat para follower kita atau calon follower kita untuk bisa masuk dan bisa berinteraksi. Terus tadi juga disampaikan untuk story itu disarankan menggunakan tanya jawab, itu powerful itu sepertinya untuk membuat follower kita bisa aktif. Kan kebanyakan followernya kalau misalkan nggak dirawat ya nanti nggak loyal. Nah, kalau misalkan dikasih itu bisa jadi akan tambah loyal.
Nah, ini Mas Ardi udah masuk lagi nih. Sambil ngecas Mas ya. Udah keklik keluar. Kalau web sih, iya Mas, web itu tambah apa ya? Poin-poinnya makin banyak sih web itu. Yang simpel aja dulu Mas. Kan ini buat teman-teman pemula yang siapa tahu ada yang juga punya website terus kok aku udah bikin judul, kok udah bikin artikel tapi kok masih gitu-gitu aja hasilnya. Ya, tetap sih kalau sama sih kalau di website ya tetap harus riset kata kunci. Kalau di IG kan hashtag gitu ya Mas. Kalau lokal ya itu tadi. Nah, saran saya bikin artikelnya itu gini Mas, nggak usah terfokus pada kata kunci dulu. Fokus bikin artikel yang readable. Readable itu enak dibaca. Yang enak dibaca. Enak dibaca. Kan pernah toh, mesti sampean sering buka itu kok ngene sini. Ngerowocel ya, apa terlalu padat gitu ya paragraf. Padat terus nggak ada to the point-nya. Dari awal cuma bertele-tele ya, muter-muter ya kayak gitu. Jadi misalnya bikin konten katakanlah produknya ambil contoh donat lagi ya, targetnya lokal. Ya kita bahas bisa kayak bikin kontennya resep gitu. Resepnya donat atau mungkin bikin kayak informasi tentang reseller. Nah, kasih artikel yang benar-benar itu ada kayak hitungannya, nanti reseller dapat sekian begini-begini, nanti dapat marketing kit kayak gitu-gitu. Jadi enak to the point kayak gitu artikelnya. Jadi kalau lebih ke informasi lebih tadi kayak resep, mungkin ke kuliner itu resep tips lah gitu-gitu sih Mas. Gimana jualan donat? Padahal dia jualan donat tapi ngasih artikel tips gimana jualan donat. Kan nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang tertarik terus mau ngambil franchise-nya kan nggak tahu. Iya benar-benar. Nah gitu-gitu sih Mas. Cuma itu yang enak dibaca aja dulu. Nah nanti kalau kata kunci mungkin mulai bisa di judul. Biasanya kan ribet ya kalau artikel web itu. Iya, lebih banyak aturannya ya. Iya. Mungkin kalau saran saya bikin yang enak dibaca dulu aja lah. Yang enak dibaca. Iya, to the point kayak gitu. Detail paling enggak ya 500 kata udah cukup sih Mas. Kalau mau bagus lengkap ya 1000 kataan lah. Wah, 1000 kata. Ini pernah Mas aku dapat klien itu 10.000 Mas, kayak bikin buku ya. Panjang banget 10.000. Kalah-kalahin gue aja Mas. Iya Mas. Iki aku sampai guyonan karo kliennya aku tak bikin buka jasa bikin skripsi aja. Banyak banget ya 10.000 itu. Iya kalau yang main AdSense itu klien-klienku banyak yang di atas 1000 sih Mas, artikelnya 1000 kata, di atas 1000 kata. Dan nggak ya? Terlalu jadi mintanya informatif, terstruktur, enak dibaca. Informatif, terstruktur, enak dibaca. Dan rata-rata 1000-an. Betul. Monggo, mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, monggo. Ini jadi ngomongin optimasi ya. Karena konten sendiri kan cukup luas ya. Ada teks, ada visual foto, ada video. Itu kan punya cara sendiri-sendiri dan marketnya juga beda-beda. Kalau saran saya sih kebanyakan teman-teman nggak posting itu biasanya malu Mas, malu copywritingku elek, gue anak potong gue mosok di doli ae gitu aja kan teman-temanku. Saran saya hard sellingnya dihilangkan, tapi tetap nggak keluar dari konteks produknya. Contoh ceritanya itu captionnya tentang manfaat, misalnya jualan es degan gitu ya. Ya kasih aja captionnya itu manfaat es degan, fotonya jualan kita, udah titik, nggak perlu ada kata order dan lain-lain, nggak perlu. Jadi cuma judul, isi, call to actionnya nggak usah dulu, nggak apa-apa. Jadi biar audien baca, ya biar tertarik, komen-komen, interaksi dulu kan. Kalau mau dikenal itu kan ya kita harus bikin konten toh Mas, yang menghubungkan produk kita dengan audien. Kalau kita nggak bikin konten, sopo sing ngeru? Iya benar.
kayak contoh yang tadi itu misalkan jualan es degan lah, simple. Terus captionnya kan manfaatnya es degan. Itu fotonya dikasih watermark nomor HP nggak itu? Kan biasanya Nah, ada yang pakai kayak gitu. bisa Bisa Mas. ya? Jadi gimana caranya kita meminimalkan sekecil mungkin CTA-nya. Iya, Nah, iya, baru kalau di komen ada yang tanya, kasih linknya WA kayak gitulah. iya. Jadi kebanyakan teman-teman itu mungkin, mosok aku terus posting bakulan, sungkan dan lain-lain. Nah, itu malah Iya, yang malah kita nggak ngenalin ke produk kita ke orang lain kan gitu. iya, benar-benar. Oh iya, berarti Itu ini yang solusi. kayak yang Kediri itu yang perlu contoh kayak Mas Fikri gitu kan, sering itu Mas Fikri bikin bikin Oh ya, copywriting, Mas Fikri, yang iya Mas Bagas gitu kan. hmm, hmm. Kayak gitu-gitu sih. Kan selain untuk jualan kan juga meningkatkan personal brandingnya di Iya, medsos toh Mas. benar-benar. Jadi Ini ada, ini cerita aja sih. Kalau hmm, medsosnya kita itu kredibel, aktif, dan semua di bio itu informasinya kita valid, itu bisa jadi portofolio loh Mas. bisa jadi portofolio. Iya, pernah ada orderan itu dia nggak mau DP dulu. Tak kasih FB saya, tak suruh nge-add, tak suruh ngecek FB saya. Langsung mau DP besoknya. Oh, benar-benar. Ada pembuktian lah, ada Iya, sesuatu pokoknya yang kalau meyakinkan mereka. betul bisa jadi portofolio di medsos itu. Jadi teman-teman jangan merasa oh izin bakulan. Terlalu banyak mikir ya. Iya, apakah ya nggak harus jualan juga, nggak harus jualan terus kan, gitu kan. Hmm, hmm. Jadi itu yang pernah tak alami sih. Jadi bisa untuk portofolio. Makanya bio-nya tak rapiin, tak kasih link ke IG juga, tak kasih nomor WA juga. Jadi benar-benar valid kayak gitu. Iya. Kalau memang untuk membangun ngarahnya ke personal branding sih. Ini ada yang tanya Mas, normalnya artikel untuk web berapa kata Mas harga? Normalnya yang Kalau mungkin yang di order sekarang orang-orang Mas ya, yang sekarang ya, yang kalau dilihat dari orderan klien itu paling enggak 500 kata Mas, minim. minim 500. Mm-mm. Itu Kalau web informatif, maksudnya website jualan atau website murni konten info saja tanpa jualan? kalau jualan, kalau informatif minimal 1.000 Mas, itu bisa infonya itu bisa benar-benar masuk. Sekarang sampean bandingkan ya, 5 tips dengan 500 kata sama 1.000 kata kan jelas beda tuh Mas penjelasannya. Iya, iya, Kan betul. terbatas yang 500 kata. Kayak Hmm. gitu. Jadi untuk yang website jualan rata-rata 500-an. Kalau Kan yang langsung to the website point. Iya. info-info yang mungkin ngejar AdSense atau sejenisnya 1.000-an berarti ya. Iya, 1.000-an ke atas itu. Itu atau mungkin bisa juga sekarang mulai ke arah 1.000-an juga sih Mas yang jualan. Jadi awal itu strukturnya gini, jualan tapi 1.000 kata. Kan ya angel ya. 1.000 Iya, kata jualan. Jualan itu biasanya satu paragraf di akhir itu sudah cukup jualan. iya benar-benar. Nah, itu strukturnya dirubah gini Mas. Tips katakanlah ada kemarin contoh itu aku jualan ke klien itu ekspedisi. Jasa ekspedisi. Iya, jadi kontennya itu maunya dia juga ada promosinya, tapi juga informatif. Nah, itu tak mix, Mas. Jadi atasnya itu judulnya adalah 6 tips memilih ekspedisi yang kredibel atau yang terbaik di kota ini gitu ya. Itu yang awal-awal tips, baru yang terakhir tentang brandnya sendiri, kelebihannya, fiturnya apa, baru jualan. Jadi di bawah. Oh, Jadi jadi pertama itu tips ngasih manfaat dulu, terus yang di ya, bawahnya jualan. betul. Oke. Oh, nggak terasa sudah mau jam setengah 10 Mas. Oh iya, udah mau habis ya ternyata ya. Intinya Oke. teman-teman kuncinya ya tadi di judul, kerangkanya judul, isi sama call to action-nya tadi. Monggo diutak-atik lah. Hmm, Sering-sering aja baca-baca di Google, judulnya katakanlah bingung bikin judul ya, klik aja di Google produknya apa, kayak kopi, klik aja kopi. Oh, mesti muncul banyak loh Mas konten-konten. iya. Hmm. Tinggal diolah gitu.
judul, isi yang tadi ya, pakai fakta, pakai data. Ya, yang paling gampang pakai fakta data. Katakanlah kayak tadi S-dekan itu kandungannya gizi gini gitu. Oke. Kalau cerita itu storytelling itu sebenarnya juga gampang sih Mas. Yang paling penak itu kalau ada klien misalnya, kita ngirim ke klien, nah terus di situ ada ceritanya, ya bikin aja cerita kayak kita ngobrol gitu loh. Jadi kayak biasanya di status itu modelnya obrolan kontennya, tapi storytelling sebenarnya. Jadi ini saya, ini klien, nah itu Ah, kan. Ya, ah. ini obrolannya gini, ya itu juga bisa. Nggak terasa itu, ternyata itu ada konten jualannya di dalam. Iya, Jadi kayak dibuat dialog gitu ya. iya kayak dialog kayak gitu, itu bisa. Kayak Hmm, gitu. Kalau receh gampang, kalau udah nikah kasih aja dialog suami sama istri, kayak gitu aja tuh oh, Mas. Berapa dialog kayak gitu, guyonan kayak gitu. Biasanya interaksinya iya. cepet. Dan yang terakhir itu jangan lupa untuk konsisten posting paling enggak sehari 1 kali lah. Kalau nggak posting nanti kan reach-nya turun. Bisa turun. Oke, oke. Mm-mm. Ya cuma gitu sih. Oke, oke. Ini sudah di penghujung acara ya, udah hampir setengah 10. Jadi untuk kesimpulannya tadi Mas ya, jadi rajin posting, terus perhatikan apa tadi judul, lalu di isinya juga dikasih informasi dari data dan fakta supaya mempertajam caption atau pesan di konten kita. Oke. Yes, Nah, betul. uh, oke. Untuk juragan online, insya Allah kedepannya nanti kita tetap akan memberikan webinar selanjutnya, dan ke depan nanti kita akan mengundang beberapa pemateri, salah satu nanti dari yang dari nasional, dari Jakarta itu ada Mas Miftah, dari Klik Dokter Mas, dari Wah, Klik mantap, Dokter Mas. itu yang pegang SEO-nya Mas Miftah. Nanti materi tentang SEO, terus nanti ada juga dari pemateri insya Allah dari pimpinan redaksinya video.com. Wih, Insya Allah dia akan sharing, semoga diberikan mantap. kelancaran. Temanya nanti insya Amin. Allah yang video.com itu tentang membuat konten viral, tapi konten video. Kalau foto, Wih, keren. nah itu insya Allah nanti mungkin beliau bisa ngasih tipsnya tentang kayak gimana sih konten viral di video. Dan juga ada pemateri-pemateri yang lainnya yang mungkin nanti akan diinfokan di grup. Nah, saya ingatkan lagi untuk juragan online ini, eventnya kita adakan penggalangan dana donasi untuk masyarakat yang terdampak COVID-19, khususnya mereka yang terdampak parah. Kita berusaha untuk mencoba meringankan bebannya dengan berdonasi. Semoga ya kita dengan berdonasi di bulan Ramadan ini menambah pahala kita Amin, dan amin, 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 melancarkan amin. rezeki kita semuanya. Oke. Oke, amin, amin. Jika ini IG-nya Mas Arga ya ini ya. Ya tadi kayak ada yang tanya Oh ada sama yang FB nanya saya. ini IG-nya Mas Arga, Arga Bowo. Silakan teman-teman bisa follow. Atau di slide yang terakhir tadi ada sih Mas, yang di materi tadi. Yang di slide terakhir di materi. Nah ini IG-nya Mas Arga ya, nanti bisa di follow, bisa tanya-tanya kalau misalkan kesusahan bikin konten website atau konten medsos, bisa menghubungi Mas Arga, karena beliau sendiri juga sudah berpengalaman dari 2013. Insya Allah nanti bisa membantu teman-teman yang buntu tentang konten. Karena mengarang itu tidak semua orang bisa. Tuh Mas. Apalagi mengarang yang mudah untuk konsumen bisa tertarik dengan produk kita, yaitu perlu skill yang khusus. Oke, Yes. saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat dari acara ini, silakan di-share ke teman-temannya, ke grup-grupnya mungkin, untuk supaya kegiatan kita ini bisa lebih luas manfaatnya. Dan mungkin bisa juga teman-teman, ini kan ada di-share di YouTube, bisa juga nanti nonton tayangan ulangnya di YouTube, dan juga bisa subscribe, like, dan mungkin juga bisa komen. Nanti kalau ada komen, kita akan teruskan ke pemateri tentang materi yang saya main komen di setiap video. Mungkin sebelum saya tutup ada tambahan pesan lagi Mas tentang pembuatan konten seperti ini untuk pemula khususnya.
Intinya dites aja mas, diposting aja. Kalau kita nggak diposting kan nggak tahu tuh mas, itu work Ya, atau enggak kan gitu kan. Buat dites teman-teman saja Pak. terus, iya dites aja sih, dicek 24 jam nanti ada respon enggak kayak gitu. Oh berarti yang ini kurang viral, oh ini kurang anu gitu aja sih. Jadi Ya, tes, praktek, tes, dievaluasi, dites, dievaluasi gitu aja sih. oke. Jadi lebih banyak prakteknya ya, supaya nanti ketahuan mana yang optimal ya untuk Iya hasil tes. betul. Oke, oke. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, saya juga mengingatkan bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah, yang di running text, untuk berdonasi sekecil apapun, sangat berharga bagi saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Amin, amin. Kami dan kita semuanya berharap semoga COVID ini segera berakhir, segera Amin. dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera dicabut, dan kehidupan bisa normal kembali. Amin, amin, amin. Dan mungkin juga materi-materi yang kita sampaikan ini akan bermanfaat karena new normal life nanti orang-orang mungkin akan terbiasa tentang kehidupan online, kerja online, work from home. Kebiasaan-kebiasaan baru ini bisa jadi akan menjadi hal yang bisa kita lakukan nantinya. Jadi ilmu yang didapat dari jurusan online bisa diterapkan dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada request pemateri, kami juga menerima. Bisa hubungi aja nomor customer service, nomor yang tertera itu. Mungkin pengen materi apa, pengen pemateri siapa, nanti bisa disampaikan. Insya Allah kalau kita diberikan kelancaran, kita akan coba untuk mengundang pemateri tersebut untuk sharing di sini. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih Mas Arga atas waktunya. Sama-sama, matur suwun Mas. Nggih, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu mengisi dari jam habis terawih sampai sekarang. Ya, nanti kalau ada yang tanya-tanya bisa ke FB atau IG nanti. Nah, silakan hubungi IG atau Facebooknya Mas Arga untuk tanya-tanya lebih lanjut. Dan kalau mau pengen order durian juga boleh, Mas Arga punya stok yang banyak. Poin, nah itu. Siap. Sama kirimnya ke Kediri loh Mas. Ya. Aku karantina sih masih ke Kediri, zona merah. Sama gawe APD ya. Oh iya. Insya Allah Mas, insya Allah. Kangen jadi ngelumpuk-ngelumpuk ya. Kangen. Nggih. Siap. Ya ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di webinar selanjutnya. Tetap sehat selalu dan semangat. Ini dari teman-teman mengucapkan terima kasih juga dari Pak Nugroho dan lain-lain. Ini dari Pak Doni Irwanto, matur suwun Mas Arga. Sami-sami. Mohon maaf ya, ini apabila ada kekurangan karena saya harus magang. Jadi ini masih pemula, masih pertama kali. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dan insya Allah jika ada kritik bisa disampaikan, akan kita benahi di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pertemuan dari kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.